Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan, pelajari tentang gizi pada blok gastrointestinal. Eee, ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Karena, permasalahan yang sering dialami oleh, penyakit pasien dari saluran pencernaan. Jadi, apapun penyakitnya bila tanpa disertai dengan gizi yang baik, maka, akan memperlama proses penyembuhan. Kenapa? Karena metabolisme bisa berjalan dengan baik bila sel-selnya dapat bekerja dengan baik. Sel dapat bekerja dengan baik apabila dia dapat bekerja dengan optimal, dan ini dibutuhkan nutrisi yang tepat untuk mempercepat, metabolisme berlangsung, seperti itu. Apapun obatnya, bila tanpa disertai dengan, kondisi, tubuh yang baik, dengan gizi yang baik, maka akan, memperlama proses penyembuhan, seperti itu. Saya punya prinsip, jadikanlah makanan sebagai obatmu, bukan obat sebagai makananmu. Jadi hal yang paling pertama adalah untuk mempercepat proses penyembuhan satu penyakit adalah dengan makanan, dengan nutrisi, seperti itu. Dan diet, gastrointestinal ini sangat banyak, penyakitnya dan hampir, kebanyakan pasien-pasien kita mengalami gangguan ini. Misalnya gastritis, sindrom difeksia, seperti itu. Jadi makanya kita perlu, mempelajari, diet apa saja yang diperlukan untuk penyakit di saluran cerna. Next slide deh. Oke. Seperti kita tahu bahwa hal itu kan mencerna makanan, mengabsorpsi zat gizi, mengekskresi sisa makanan dari mulut sampai ke anus. Dan ini adalah bila dalam posisi normalnya. Misalnya dari mulut, ada kan bila ada gangguan di situ. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami tidak bisa membuka rahangnya, atau misalnya ada pasien yang memiliki jamur di situ, otomatis dia tidak bisa secara optimal mengkonsumsi makanan. Nah, ini kita mesti tahu kalau pasien mengalami gangguan di mulut, apa sih yang harus metode apa atau makanan seperti apa yang harus diberikan kepada pasien. Begitu pula bila ada gangguan di esofagus, gangguan di lambung, gangguan di ususnya, atau bahkan gangguan di anusnya. Apa saja mesti kita berikan untuk tetap pasien dapat menerima asupan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizinya. Selanjutnya, ini ya pencernaan kita. Next slide. Ya. Infeksi dan peradangan, gangguan mortalitas pendarahan, pos bedah saluran cerna, tumor atau kanker saluran cerna, gangguan pencernaan, proses penelan, pengosongan lambung, absorpsi zat gizi, dan defekasi. Ini adalah hal-hal yang mesti kita perhatikan pada pasien-pasien di gastrointestinal. Apakah selanjutnya mengalami infeksi dan peradangan? Apakah ada gangguan motilitas di situ? Apakah ada perdarahan di situ? Atau dia pos bedah saluran cerna? Atau ada tumor? Atau bahkan ada sel-sel kanker di saluran cernanya? Ini yang mesti kita waspadai. Kenapa? Setiap penyakit itu membutuhkan metode gizi yang tepat. Misalnya, kita tidak bisa menyamakan pasien infeksi atau peradangan di saluran cerna dengan pasien perdarahan. Misalnya, infeksi pada usus, pasien tipoid, sama nggak dengan pasien yang mengalami, misalnya ternyata tipoid itu sudah mengalami perforasi sehingga ada perdarahan. Sama nggak terapinya? Pasti berbeda. Atau si pasien mengalami misalnya hematemesis melena, sama nggak zat gizinya sama dengan pasien-pasien hanya mengalami peradangan pada ususnya? Tentu berbeda. Karena biasanya pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan pada lambung itu mesti dipuasakan dulu. Jadi atau makanannya ada jenis tertentu, tidak bisa sama dengan pasien-pasien yang mengalami infeksi dan peradangan pada saluran cernanya. Begitu pula misalnya gangguan motilitas.
Jadi ada gangguan pergerakan usus di situ sehingga sehingga zat gizi atau makanan tidak dapat diabsorpsi dengan sempurna atau akibat gangguan motilitas sehingga akan mengurangi proses pencernaan. Lalu tadi ya gangguan ada nggak proses menelan, ada nggak gangguan menelan di situ. Misalnya pada pasien trismus, dia nggak bisa buka mulut. Otomatis dia akan mengalami gangguan mengunyah, lalu sulit untuk menelan. Lalu pengosongan lambung juga jadi lambat, misalnya seperti itu. Lalu absorpsi otomatis akan berpengaruh, sehingga defekasinya pun akan berpengaruh seperti itu ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami ada yang pasien sangat cepat pengosongan lambungnya, bahkan ada pasien yang sangat lama dalam pengosongan lambungnya. Ini membutuhkan zat-zat gizi yang asupan jenis makanan yang sesuai dengan penyakitnya. Jadi oleh karena itu pada blog ini kita akan pilih kira-kira seperti apa sih jenis makanan untuk pasien-pasien tertentu. Sama nggak kira-kira berapa jumlah kalori yang dibutuhkan seperti itu. Karena walaupun di rumah sakit itu ada tim gizinya, pasti kita akan ditanya, "Dok, apa dietnya?" Seperti itu. Kita tinggal bilang diet lambung, Mbak. Diet lambung 1, diet lambung 2. Atau kalau dia mempunyai gangguan jantung, diet jantung. Atau ketika dia mengalami kencing manis, diet DM. Nah, ini yang mesti kita siasati, yang kita mesti tahu. Jadi setiap kita visitasi pasien, kita visit pasien, periksa pasien, pasti akan ditanya, mesti dicantumkan ini dietnya apa. Karena diet pasien sangat menentukan tingkat penyembuhan. Jangan sampai diet yang kita kasih justru memperburuk kondisi pasien. Bisa tidak? Bisa. Misalnya, pasien yang sedang keracunan, pos keracunan, otomatis mengalami perdarahan pada saluran cernanya. Lalu kita tiba-tiba buat diet lambungnya nggak jelas. 1, 2, atau 3. Ternyata kita buatnya 3, salah tulis. Bukannya memperbaiki kondisi pasien, justru itu akan memperparah kondisi pasien, bahkan bisa sampai ke perforasi. Nah, ini hal-hal sepele yang tadinya kita pasien sudah selamat, sudah kita bilas lambung, sudah selamat, tapi jadi celaka gara-gara salah pemberian diet pada pasien tersebut. Oleh karena itu, inilah pentingnya belajar tentang kita mesti tahu kira-kira kalau pos perdarahan ini kita mesti menggunakan diet jenis apa, seperti itu. Metode apa? Apakah bisa per oral? Kalau nggak itu, apakah per enteral? Atau justru membutuhkan per enteral, seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini contoh-contoh penyakit saluran cerna. Banyak betul sebetulnya. Ada stenosis esophagus, ada gastritis, ada hematitis melena, ada ulcus pepticum, ada GOT, ada sindrom dumping, divertikulosis, IBD, hemoroid, diare konstipasi. Ini hanya beberapa jenis yang saya tampilkan. Sebetulnya sangat banyak sekali. Dan ini beda-beda cara pemberiannya. Di sini ada contoh hal sama-sama di lambung deh misalnya. Apa itu gastritis dan ulcus pepticum? Dia sama-sama di lambung, tetapi satu gastritis, satu sudah mengalami ulkus. Sama nggak jenis makanannya? Hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari. Apalagi misalnya pasien-pasien hemoroid, ya, pasien hemoroid dengan pasien divertikulosis, sama atau sama nggak jenis perlakuan makanannya? Ada sedikit perbedaan. Nah, inilah jadi kita bukan hanya pandai mengobati dengan obat-obat medis, tetapi kita juga mesti pandai memilih jenis makan apa yang tepat untuk pasien-pasien kita. Karena tadi makanan asupan nutrisi dapat mempercepat penyembuhan pasien. Salah pemberian nutrisi bisa berefek buruk pada pasien kita. Oke. Ya, selanjutnya. Ya, ini ya, diet saluran cerna atas, ada diet saluran cerna bawah. Yang atas misalnya diet disfagia, diet pasca hematemesis, melena, diet lambung. Yang bagian bawah contohnya adalah diet penyakit usus inflamatorik atau diet penyakit divertikular. Ini adalah kedua hal ini ada perbedaan jenis makanannya. Ada yang ringan,
ada yang lunak, ada yang cair, ada yang padat, ada makanan biasa. Ini yang mesti yang kita pelajari pada hari ini. Contoh diet disfagia. Disfagia itu apa, Dek? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ada yang bisa bantu? Diet disfagia itu apa? Disfagia itu apa sih, Dek? Ya, ada yang tahu apa itu disfagia? Kesulitan Sulit menelan, bukan? Sulit menelan, ya. Lalu tadi ada kayak ini adalah diet contoh diet pada penyakit pada rencana atas. Ini contoh penyakitnya disfagia, ada herpes melena, ada diet lambung. Tapi kalau bagian bawah biasa contohnya adalah penyakit usus inflamatorik dan diet penyakit divertikular. Oke, kita next slide dulu deh. Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Diet disfagia atau penelan. Apa contohnya? Gangguan sistem saraf, post-stroke, ada masa tumor di bagian lehernya. Biasanya gangguan sistem saraf atau post-stroke atau pasien-pasien yang sudah lansia deh. Kalian sering nggak lihat kakek, nenek, opa, oma kalian itu gampang banget kesedak. Atau ayah kalian yang sudah usia di atas 60. Biasanya kan mudah tersedak. Kenapa? Karena sudah mulai mengalami penurunan gangguan sistem saraf. Jadi dia akan melemah. Bahkan pasien stroke itu sangat lemah atau bahkan bisa lumpuh. Sehingga itu akan gampang tersedak atau susah untuk menelannya. Walaupun menelan jadi kesedak. Dan ini kan berbahaya, bisa jadi aspirasi. Nah, pada pasien-pasien dengan gangguan menelan seperti ini kita mesti pintar dalam memilih jenis makanannya seperti itu. Apakah mesti makanan yang cair atau cukup yang lunak atau mesti makanan biasa seperti itu. Yang jelas apapun jenis makanannya kita tetap mesti memenuhi jumlah kalorinya, jumlah karbohidratnya, jumlah proteinnya, jumlah lemaknya mesti tercukupi. Begitu pula dengan vitamin dan mineralnya. Jadi seperti itu ya. Di pasien-pasien disfagia ini ada pasien-pasien yang mengalami seperti diakibatkan oleh ketiga hal ini, kita mesti tahu jenis makan apa yang mesti diberikan. Yuk, next slide dulu. Next slide. Nah, jadi menurunkan resiko aspirasi ke saluran pernafasan, mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Jangan sampai pasien-pasien yang post-stroke atau pasien-pasien yang lansia ini akan semakin melemah kondisinya karena salah dalam pemberian nutrisi gitu. Seperti itu. Karena biasanya pasien-pasien yang post-stroke ini kesulitan dalam menelan. Kalau karena kesulitan menelan, otomatis asupan sangat sedikit dan ini biasanya sudah mulai jadi starving. Pasiennya dia di kekurangan gizi, jadi makin buruk kondisinya. Sudah sakit kena stroke-nya diperparah dengan nutrisi yang kurang pada pasien tersebut. Biasanya pasien-pasien stroke, post-stroke yang dibawa kembali ke rumah sakit itu bukan karena stroke-nya, tetapi karena malnutrisi, karena dehidrasi. Sering banget saya terima pasien di UGD itu yang habis gangguan stroke dibawa bukan kena stroke-nya, tetapi melemah karena kurangan asupan, bahkan jatuh pada kondisi dehidrasi. Ketika ditanyakan kepada pasien bagaimana asupan makanannya, ya karena nggak susah makan dok, seperti itu. Ya nggak salah sih keluarganya, cuma nggak ngerti mesti ngapain. Dan ini makanya ketika nanti kalian jadi spesialis saraf atau jadi apapun, jangan lupa, jangan hanya memulangkan pasien kalau sudah sehat, tetapi edukasi pasiennya, edukasi keluarganya. Bu, pas ini ayahnya habis kena stroke, otomatis nanti akan mengalami gangguan menelan.
pasti akan susah dalam asupan nutrisi. Kasih tahu di rumah itu mesti ngapain. Karena biasanya kalau udah sehat, udah pulang pasiennya. Nanti balik lagi dengan penyakit yang berbeda. Gara-gara apa? Kita lupa edukasi. Kalau Pak, jangan cuma edukasi ke pasien, tapi edukasi ke keluarganya. Seperti itu. Karena pasien-pasien yang post-stroke atau lansia itu bukan itu tergantung dari anggota keluarganya bagaimana bisa nggak mengurus kebutuhan pada si pasien tersebut. Jadi jangan lupa kalian nanti, apapun nanti kalian profesinya, apakah mau spesialis penyakit dalam, bedah, syaraf atau apapun, jangan lupa ketika pasien pulang kasih tahu apa aja yang mesti dilakukan di rumah. Jangan sampai kembali ke rumah sakit dengan penyakit yang berbeda diakibatkan diakibatkan dari kekurangan zat nutrisi seperti tadi misalnya seperti itu. Oke, next slide. Ini syarat dietnya. Cukup energi, protein, dan zat gizi lainnya, mudah dicerna, porsinya kecil dan sering, cukup cairan. Bentuknya seperti apa? Bertahap. Makanan cair yang penuh, berarti emang betul-betul cairan. Makanan cairan kental, berarti agak-agak mulai agak padat konsistensinya. Makanan saring atau makanan lunak, seperti itu. Tapi tidak diberikan makanan cair yang jernih. Kenapa? Karena resiko tersedak atau aspirasi. Jadi biasanya solusinya apa? Kalau misalnya gini, jadi intinya MCP atau MCK, tapi jangan susu atau jangan betul-betul jernih jenis makanannya. Contohnya air putih atau teh manis, gitu misalnya. Hindari, takutnya tersedak. Gimana pemberiannya? Ada 2 cara, peroral dan NGT. Kalau peroral, misalnya kalau kita berikan makanan saring, misalnya kita sudah masak, lalu kita saring sehingga tinggal nutrisinya aja, tinggal zat gizinya saja. Kalau kita lakukan sendok, posisikan pasien minimal 40 derajat. Jangan posisi terlentang betul. Atau kalau bisa setengah duduk. Biasanya gunakan makanan pakai sendok sedikit demi sedikit. Karena dia cair, jadi mudah ditelan. Atau kalau memang sangat sulit, pakai NGT. Seperti itu. Nah, Dok, bagaimana kalau pasiennya itu mau minum, kan takut kesedak. Nah, pakai sedotan. Jadi pasien itu menggunakan sedikit-sedikit, atau gunakan air sendok, lalu kita berikan sedikit demi sedikit. Misalnya, berikan setengah sendok di mulutnya. Nanti pasien akan perlahan-lahan menelannya. Jangan langsung sekaligus atau langsung dikasih gelas untuk minum. Itu sangat beresiko tersedak. Jadi jangan pernah berikan pasien minum pakai gelas utuh. Pasien-pasien mengalami disfagia. Kenapa? Khawatir tersedak. Tetapi gunakan sedikit demi sedikit pemberiannya. Jadi prinsipnya MCP, MCK. Cukup energi, protein, dan zat gizi lainnya yang jelas porsinya kecil tetapi sering. Kalau normalnya itu adalah seperti kita pagi, siang, sore. Tetapi pada pasien-pasien disfagia, misalkan per 2-3 atau 4 jam. Paling lama 4 jam berikan lagi makanan. Seperti itu. Tujuannya apa? Karena porsinya kecil, otomatis itu kalau kita pakai per 8 jam itu sangat kurang sekali gizinya. Makanya 2-4 jam kita berikan lagi makanan, kita berikan lagi minuman seperti itu. Dok, saya kan dokter, perintahkan ke perawatnya. Kalau misalnya kita di rumah sakit, berikan kasih tahu perawatnya bagaimana cara, atau ke keluarganya. Karena perawat kan bingung, banyak kerjaannya. Kasih tahu perawat untuk kasih tahu keluarganya. Berikan makanan setiap per 3 atau 4 jam. Sampaikan itu kepada perawat. Itu kalau di rumah sakit. Kalau nanti pasien sudah pulang, berikan pun seperti itu nasihatnya. Makannya seperti biasa, masak di rumah, tapi jenisnya cair penuh atau cair kental. Kalau sangat-sangat perlu disaring. Nah, sampai pasien bisa mulai kembali utuh. Dok, boleh nggak pakai NGT penuh? Selama-lamanya misalnya. Nah, ini nanti ke bagian yang enteral nanti.
boleh nggak boleh, karena ada kelebihan, ada kekurangannya. Contoh apa kekurangan? Kelebihannya pasien terjaga asupan gizinya. Kekurangannya nanti akan mengakibatkan makin malas. Syarat-syaratnya di syarat pencernaannya. Misalnya, kalau kita biasa menggunakan, kenapa ada tangan kanan, tangan kita lebih kuat yang kanan, karena saya pakai yang kanan, yang kiri lebih lemah. Lama-lama kalau yang kiri nggak digunakan, maka dia akan atrofi. Syaratnya akan mulai nggak bekerja. Begitu pun yang di mulut. Kalau kita menggunakan NGT terus-menerus atau pakai infus terus-menerus, pasien akan mulai melemah, makin lemah sarafnya. Makanya sebetulnya peroral lebih baik. Tapi tadi repotnya karena mesti setiap per jam dikasih makannya. Seperti itu. Ya, ini butuh kesabaran dari anggota keluarga. Jadi seperti itu. Nanti lama-lama itu akan melatih mengunyah pasien, melatih bagaimanapun walaupun dia tuh lunak atau cair, pasti pasien akan refleks mengunyah itu akan ada. Nah, ini sangat diperlukan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan saraf atau post stroke seperti itu. Ya, next slide. Ini ya, next slide deh. Ya, indikasinya apa? Pasien lansia tadi sudah saya jelaskan ya. Bentuknya sudah saya jelaskan juga dari oral. Ya, makanan cair kental, makanan saring atau lunak. Personde pakai NGT misalnya makanan cair penuh, tapi NGT tadi ya sudah ada kekurangannya juga. Nggak bisa jangka panjang. Nanti kita akan bahas di slide di materi ketiga. Oke, selanjutnya. Ini dia, diet pasca hematemesis melena. Apa tuh hematemesis melena? Ada yang tahu? Ya, coba. Apa itu hematemesis melena? Muntah dan BAB berdarah, dokter. Iya, coba next slide, itu ada penjelasannya. Nah, ini pasien hematemesis melena. Hematemesis itu muntah darah. Dok, nah saya pernah waktu itu. Dok, bapak saya ini muntahnya kok coklat ya, gitu. Disangkanya itu adalah ya warna lambung, padahal itu adalah darah yang tercampur asam lambung sehingga berubah jadi coklat, bukan darah murni segar. Nah, ketika pasien kalian hematemesis, tanyakan warna darahnya itu seperti apa? Apakah merah segar? Apakah merah tua gelap kayak apa ya, merah yang gelap lah, atau kecoklatan bahkan kehitaman? Ini penting. Kenapa? Ini menentukan daerah mana yang mengalami perdarahan. Kalau dia segar, mungkin masih di bagian atas lambung. Kalau mulai kecoklatan, berarti mulai di bagian bawah lambung. Seperti itu. Ini juga menentukan makanan apa yang mesti kita berikan. Atau tiba-tiba muntahnya berapa banyak muntahnya. Apakah cukup cuma percikan aja? Atau justru muntahnya merah semua, darah semua. Ini yang mesti kita waspadai. Jadi nanti ketika kalian mendengar pasien misalnya, dok, ayah saya ini muntah darah. Langsung tanya, berapa kali muntahnya? Apakah setiap muntah itu darah semua? Darahnya warnanya apa? Kemudian berapa banyak? Oh enggak dok, cuma paling segumpalan dikit aja. Oh masih aman. Enggak dok, ini mah merah semua dok, darah semua. Ini bahaya. Seperti itu. Jangan-jangan ini ada sesuatu. Misalnya pecahnya esofagus pada pasien-pasien sirosis. Ini sangat bahaya, bisa mengancam nyawa. Lalu melena, buang airnya berwarna hitam. Kalau pasiennya kalau hematemesis berarti dia gangguan pencernaan atas yang terkena. Kalau melena berarti gangguan pencernaan bawah yang terkena. Kalau ada hematesis melena berarti dua-duanya terkena. Seperti itu. Misalnya, melena ini biasanya gangguan pencernaan bagian atas juga bawah juga bisa sih. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, ini membutuhkan kalau dua-duanya ya, dia muntah darah juga tapi BAB hitam juga, ini berarti gangguan pencernaannya sudah mulai lumayan. Dan otomatis nanti akan ada gangguan absorpsi di situ. Gangguan absorpsi, lambung juga otomatis tidak bisa mengolah makanan dengan maksimal. Misalnya seperti itu. Jadi otomatis ini nggak bisa pakai makanan biasa. Kenapa? Kalau makanan biasa ini akan memperberat kerja lambung. Apakah atau pada pasien-pasien yang melena perlu nggak tetap dikasih makanan per oral misalnya gitu? Intinya apa? Bila kalian menemukan pasien hematemesis melena, berarti artinya istirahatkan pencernaan pasien. Jangan berikan kerja berlebih dengan memberikan makanan yang berlebih. Seperti itu. Itu prinsip pertama. Lalu kita pikirkan, kalau gitu jenis makan apa sih yang paling penting yang paling tepat pada pasien-pasien seperti ini. Ya. Next slide. Ya. Istirahatkan saluran cerna, mengurangi resiko perdarahan dan mencegah aspirasi, mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin. Jadi ingat, pasien kalian yang mengalami hematemesis melena, hematemesis itu berarti kita mesti istirahatkan saluran cernanya untuk mengurangi resiko perdarahan ulang atau mencegah aspirasi. Jadi lambung dan tidak terlalu banyak bekerja, usus pun nggak terlalu banyak bekerja. Intinya puasakan dahulu. Nah, berarti kalau puasakan dahulu, bagaimana nutrisinya? Nah, nantinya di enteral nanti kan kita berikan. Dan upayakan keadaan gizi yang sebaik mungkin. Jangan sampai pasien, kalau pasien yang hematemesis melena otomatis dia akan membutuhkan nutrisi yang banyak. Kenapa? Dia bisa dehidrasi. Muntah-muntah darah itu otomatis lambungnya juga akan bermasalah. Hati-hati dengan anemianya. Takutnya nanti dia anemia. Banyak pasien yang tiba-tiba orang tua biasa lansia, dia HB-nya tiba-tiba 6. Padahal pas dicek ureum kreatinnya bagus. Artinya apa? Ginjalnya oke, nggak ada apa-apa. OTPT pun normal, nggak punya penyakit jantung. Ternyata diselidiki pasien sering mengalami BAB hitam. Kayak gitu. Ini yang membuat dia HB-nya turun terus. Berarti pasien jatuh ke kondisi anemia. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai gara-gara penyakit ini pasien mengalami penyakit yang lain yang sehingga menjadi komplikasi yang lain. Oke, selanjutnya apa syarat dietnya? Ini dia. Ya, pertama tidak merangsang, tidak meninggalkan sisa. Berarti ya tidak meninggalkan sisa artinya jangan tinggi serat dahulu. Karena kalau tinggi serat otomatis nanti dia akan meninggalkan zat sisa. Seperti itu. Fase akutnya pertama hanya makan preenteral saja selama 1-2 hari untuk mengistirahatkan lambung. Diet diberikan jika perdarahan lambung ataupun duodenum sudah berhenti. Jadi puasakan pasien, nutrisinya gunakan lewat preenteral. Ingat, bukan ada enteral, ada preenteral. Enteral itu berarti masih melewati saluran cerna. Tapi kalau enteral sama sekali tidak melewati saluran cerna. Jadi kita gunakan latihan ada perenteral, bukan enteral. Kenapa kita mesti istirahatkan tadi pencernaan lambung? Pasien mengalami perdarahan, jangan diperburuk. Misalnya contohnya, pasien yang mengalami perforasi akibat tipoidnya komplikasi, perdarahan lah. Kalian gunakan, yaudah gini aja, kasih aja yang pakai NGT makanannya. Oh, makin banyak tuh, makin bisa pecah ininya, makin banyak perforasinya. Kenapa? Lambung ususnya lagi berdarah-darah, masih sudah bekerja, bayangkan seperti itu. Bisa membentuk kondisi pasien. Jadi preenteral saja cukup, gunakan sampai 1-2 hari atau sampai perdarahannya berhenti. Seperti itu. Pasien nggak muntah darah lagi. BAB-nya sudah tidak ada lagi, berarti sudah aman.
mulailah kita pikirkan langkah apa selanjutnya untuk pasien ini. Oke. Selanjutnya, ya ini ya, makanan cair jernih setiap 2-3 jam pasca perdarahan. Jadi intinya cair. Makanan cair setiap 2-3 jam. Berarti sedikit tapi sering. Nggak boleh banyak. Ya, sedikit tetapi sering. Setiap 2-3 jam. Nilai gizinya sangat rendah, betul. Hanya diberikan tapi makanya sampai 1-2 hari saja. Kenapa namanya cair jernih? Otomatis, contoh gini deh. Tadi kan kita bahas tentang makanan saring. Contohnya gini, kalau makanan saring itu kalian buat bubur, di situ ada telur, kalian ada sayuran, lalu kalian peras. Nah, sehingga airnya saja yang diberi kepada pasien. Namanya diperas, otomatis nanti tidak semuanya zat gizi itu ada di saringannya, sudah disaringkan tadi. Seratnya pun tidak ada. Kenapa? Karena sudah ampasnya tadi, seratnya hanya pada ampasnya, yang nutrisinya di cairannya. Ada satu lagi kekurangannya, enzimnya tidak ada biasanya. Kalian siapa di sini yang paling senang makan jus buah yang beli jadi? Atau hobi minum jus? Kalau ada buah di blender, biar gampang dong, nggak ngunyah misalnya gitu. Saya malas ngunyah, saya mau orang kaya, udah pakai mesin aja, kasar mulut saya yang cantik ini nanti makin pegal kalau ngunyah makanan. Nah, itu salah. Makanan jus yang dijual di mana di market itu tidak mengandung enzim. Enzim sangat penting untuk pencernaan. Jadi jangan biasakan beli jus-jus yang di luar itu. Walaupun yang di apa ini jangan, takut salah saya ngomong, nanti saya digugat lagi. Intinya tidak, memang tinggi serat tapi enzimnya nggak ada gitu loh Dek. Makanya pada pasien-pasien yang makanan pada pasien hemasmelela ini tidak berkepanjangan diberikan makanan saja nih, hanya 1-2 hari saja. Lalu mulai bertahap ke jenis makanan yang lainnya. Tetapi kenapa mesti bertahap? Mesti dari jernih dulu, kemudian bertingkat kalau habis bedah darah ininya saluran pencernaannya, organnya. Makanya diistirahatkan dulu tadi seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah, kita ke diet penyakit lambung sekarang. Ini adalah makan setiap sakit pasti ada keluhannya ini. Atau kadang pasien datang ke kita, ke poli atau ke klinik cuma bilang, "Dok, saya punya MAH," gitu. Nah, ini kita mesti concern di sini. Kira-kira apa sih tips-tipsnya untuk pasien kita nanti ya? Ingat, Pak dokter yang baik adalah bukan cuma ngasih obat medis aja, tapi edukasi. Dek, survei saya selama udah lebih 10 tahun jadi dokter, mereka lebih senang bukan cuma datang ke dokter yang suka ngoceh. Nah, jadi nggak cuma datang, kasih obat, pulang. Tapi suka kita kasih, "Dok, ini gimana nanti ya ke depannya?" Kasih tahu pasiennya. Dan jangan takut nak kehilangan pasien, kalau udah sembuh nanti nggak balik lagi dong ke saya Dok. Enggak, justru dia akan merekomendasikan kalian. Enak kalau Reyesi ke sana aja. Dikasih tahu lebih. Misalkan sakit mah nih, alhamdulillah kumat-kumat lagi sekarang kan dikasih tahu gimana cara makan yang bagus itu yang seperti apa misalnya gitu. Masa sih? Iya, ya udah jadi akhirnya setiap pasien-pasien yang sakit mah ke kita datangnya. Jadi jangan takut. Jangan takut bagi ilmu ke pasien, edukasi pasiennya ya. Nah, misalnya nanti kalian di rumah sakit juga gitu, pasien mah edukasi pasiennya pas mau pulang, jangan udah sembuh ya Bu, selamat ya, udah pulang. Tapi edukasi, Bu, ini gini ya. Dan ngobrolnya pun dekat dengan keluarga. Jadi jangan sampai pasien mengalami hal yang sama. Balik lagi dengan hal yang sama. Muntah-muntah lagi akibat gangguan lambung seperti itu. Ya, next slide. Ya, next slide, lanjut.
Ya, ini ada gastritis akut, ada gastritis kronik, ulkus peptikun, post-op lambung ya, dumping sindrom, CA lambung, sindrom dispepsia. Seperti itu. Ya, ini jenis salah satu jenis penyakit lambung ya, yang harus kalian tahu jenis-jenisnya seperti ini. Yuk lanjut dulu. Lanjut. Ini dia tujuan dietnya apa? Memberikan makanan dan cairan secukupnya dengan tidak membebani lambung, mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Jadi di situ ada poin kedua tuh, mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Dek, obatnya udah bagus nih, udah pakai PPI. Udah pakai antihistamin, H2 blocker misalnya. Udah menggunakan pokoknya golongan antasida, semua atau golongan sukralfat. Udah terbaik kasih obatnya. Tapi percuma bila makanannya nggak dijaga atau nggak tepat. Misalnya udah tahu sakitnya lambung, makannya jeroan. Itu asal obat lambung percuma. Kenapa? Karena lambungnya tetap bekerja dengan maksimal. Karena lambung bekerja maksimal, otomatis mau nggak mau itu butuh namanya asam lambung untuk mempercepat penghancuran. Ini kan percuma saja tuh antasida, misalnya omeprazol, sukralfat, antasida itu sudah. Makanya berikan cegah, netralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Ini poin penting. Walaupun kalian pakai antasida doang misalnya, tapi kalian tepat mengedukasi pasien, itu udah maksimal. Cepat sembuhnya pasiennya. Misalnya seperti itu. Percuma ada 5 obat lambung, tetapi semuanya gagal total gara-gara pola makan yang salah. Ya, selanjutnya. Ini syarat dietnya. Mudah dicerna, porsi kecil, sering diberikan. Energi cukup protein, lemak rendah 10-15%. Ingat, lemaknya rendah. Lemak rendah. Ya. Kenapa? Karena lemak itu bisa 4-5 jam di lambung kalian. Begitu dengan rendah serat, terutama serat tidak air, cukup cairan. Rendah laktosa. Nah, kalau fase akut cukup berenter saja. Misalnya dia fase akut itu yang sangat sampai mengakibatkan kolik ya. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit di sini. Mudah dicerna, porsi kecil, sama kecil tapi sering ya. Pasien gastritis itu kasih tahu, Bu, ini sedikit tapi sering. Jangan sampai lambungnya kosong. Itu yang biasa saya kasih tahu ke pasiennya. Ibu makan secukupnya saja untuk sarapan. Tapi nanti 2 jam lagi Ibu makan biskuit. Ya, kenapa? Jangan sampai lambungnya kosong. Nanti kalau lambungnya kosong, Ibu nanti bisa perih lagi. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting terisi lambungnya. Ya, seperti itu. Jadi kenapa 2-3 jam makan lagi? Kenapa? Saat itulah lambung sudah mulai mengalami pengosongan lambung. Misalnya makan nasi tadi pagi, ini saya tadi sarapan pagi jam berapa? Jam 7. Udah lapar lagi kan sekarang, karena lambung udah mulai kosong. Ini pasien mah nggak boleh dibiarkan seperti ini, mesti diisi lagi. Jangan sampai nanti dia, kenapa kalau diisi lagi, itu lambung kan tetap bekerja tuh. Lambung kita tetap bekerja deh, walaupun kosong deh. Makanya kalau yang punya mah itu otomatis akan sakit tuh perutnya tuh. Karena dia tetap bekerja. Oke. Kemudian lemaknya rendah. Kenapa lemaknya rendah yang saya bilang tadi? Lemak itu kalau karbohidrat, kalau protein cuma 2 jam di lambung. Tapi kalau lemak bisa 4-5 jam di lambung baru dikosongkan. Lama dia tuh ngolahnya. Menghancurkannya tuh lama si lambung itu. Ini bisa kalau makannya lemak, wah susah ini. Makin sakit perutnya pasien. Begitu dengan serat. Kenapa mesti rendah serat? Serat pun lama. Makanya kalau kalian pengen diet, makan banyak sayur dan buah. Kenapa? Karena dia dikosongkan di lambungnya tuh lama, bisa 4 jaman. Jadi enak tuh, gak mudah lapar.
ya. Jadi kalau makan yang mau diet, banyakin seratnya, biar nggak mudah lapar. Rendah laktosa, seperti itu. Cukup cairan. Oke, lanjut. Nah ini dia, macam-macam diet. Ya, ada diet lambung 1, diet lambung 2, dan diet lambung 3. Ini yang mesti kita pahami. Yang saya tekan tadi ngobrol-ngobrol itu mungkin akan ada di ujian. Jadi di ini ya. Diet lambung 1, diet lambung 2, diet lambung 3. Ini yang harus kalian pahami di mana perbedaannya. Kapan sih saya mesti kasih makan diet lambung 1, kapan sih mesti kasih makan pasien diet lambung 2, kapan mesti diet lambung 3. Jadi jangan cuma, dok ini apa? Kata ahli gizinya, dok ini apa? Jenis makanannya, diet lambung. Nah, ahli gizi nggak terlalu ini, pas sampai ke ruangan, diet lambung apa ya? 1 dapat 3, paling 3. Taunya hebat semelena, makin parah pasiennya. Ya, jadi tulis ini mau yang 1, 2 atau 3. Yang 1 tuh lihat gastritis akut, ulcus pepticum, pasca perdarahan, tipes abdominis berat, perpindahan dari hematus melena, ya. Jadi tadi kan kalau bentuknya apa? Makanan saring. Ingat, diet pasca hematus melena kan tadi kan jernih ya. Ya. Tapi kalau ini kalau diet lambung 1 makanan saring. Jadi ketika tadi kan 1 sampai 2 jam 1 sampai 2 hari diistirahatkan, kemudian ini dia makanan jernih, kemudian baru diganti ke diet lambung 1. Jadi pasien-pasien tadi yang udah kalian obati itu di awal tuh yang muntah-muntah darah itu, yang awalnya cuma dikasih makanan diet jernih, kan nggak boleh lama-lama, karena kan tadi takut kurang gizi ya, nggak ada enzim dan lain-lainnya. Nah ini mulai ganti ke diet saring, diberikan tiap 3 jam. Tapi ingat ini tadi ya, nggak lama-lama juga sampai 2 hari, karena kurang energi, zat besinya dikit. Tiamin, vitamin C itu juga dikit plus seratnya. Jadi nanti baru pindah ke diet lambung 2. Tapi ini prinsip pertamanya. Diet lambung 1 untuk penyakit-penyakit yang seperti ini. Intinya yang betul-betul makanan, betul-betul yang sancernanya butuh diistirahatkan. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Next slide. Oke. Diet lambung 2 ya, otomatis dari saring ke makanan lunak. Perpindahan ini. Intinya kalau diet lambung pasti 2-3 kali ya. Dia lebih sering ininya. Porsinya kecil tapi sering. Itu prinsipnya. Ya, ini yang udah mulai ada perpindahan. Otomatis sudah perpindahan. Oke, lanjut aja. Masih banyak kita bahannya. Diet lambung 3, perpindahan dari diet lambung 2. Bentuknya makanan lunak atau makanan biasa sesuai dengan pasien. Nah, jadi kalau pasien-pasien yang udah mulai baikan nih, udah mulai bagus nih, udah enakan. Nah, mahnya juga udah mulai nggak terlalu sakit, boleh pakai diet lambung 3. Gitu. Ya. Atau pasien misalnya, dok, boleh nggak kalau pasien tipoid itu dikasih dikasih diet lambung 3. Nah, saya mau nanya sama kalian. Kan ada tuh pasien tipes ya. Pasien tipesnya nggak mau dirawat ya, pengen di rumah aja. Dok, nggak punya biaya, saya nggak punya BPJS, nggak punya KIS pula, nggak kebagian sama pemerintah. Saya pengen di rumah aja. Nah, kira-kira nih, kalian mau kasih yang mana? Nggak mungkin kan diet lambung 1 kan masih bagus tuh. Mau diet lambung 2 apa diet lambung 3? Ya, silakan kasih jawaban. Dek, kedengaran nggak suara saya, Dek? Dengar, dokter. Ya, kirain saya ngoceh-ngoceh sendirian tadi. Soalnya gangguan sinyal. Sedih saya. Ya, ada mau jawab nggak? Diet lambung 2, apa lambung 3 untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah tipoid. Ini udah mengarah ke tipes lah pokoknya, dari widalnya pun tinggi 3 kali lipat. Walaupun widal itu adalah sensitif, bukan spesifik, tapi nggak apa-apa. Karena apabila ada 3 kali peningkatan titer, masih kita bisa gunakan untuk menegakkan ini ada tipoid, walaupun tidak terlalu akurat.
Ini bedanya udah sampai 640 misalnya. Yuk kalian membekas diet lambung H2 apa diet lambung 3? Diet lambung 2, dokter. Apa? Diet lambung 2, alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa diet lambung 2? Agar tidak memberatkan lambung, serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Kan bukan, kalau tipoid kan bukan di lambung ininya gangguannya, tapi di ususnya. Tapi jawabannya benar, diet lambung 2. Tapi jawabannya dikit lagi. Mengistilahkan apa? Nah, ingat gangguan kalau di si tipoid ini apa sih yang diserang, Dek? Lambungnya atau ususnya? Usus, dokter. Ususnya si tipoid ini lagi diserang nih, Dek, lemah. Makanya salah satu komplikasinya ada perforasi usus. Karena tadi ya, misalnya obatnya udah benar, tapi makanan salah. Kenapa makanan biasa atau diet lambung 3 jangan diberikan pada pasien tipoid? Otomatis nanti berarti tinggi serat. Itu yang dikhawatirkan. Kalau tinggi serat otomatis nanti usus, oke, lambungnya bagus nih. Bisa dia nggak masalah, bisa mencerna, dia nggak muntah lagi, pasiennya nggak ada mual muntah lagi pasiennya. Cuma masih tipoid lah, misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika diabsorpsi, serat itu kan susah tuh. Di ininya kalau lagi ada gangguan. Ini bisa membahayakan. Ya. Jadi pasien-pasien di rumah, pasien-pasien tipoid di rumah, kalau kalian pasien yang nggak mau dirawat di rumah sakit, maka edukasi jenis makanannya. Jangan sampai salah pasien, salah dalam pemberian makan. Kasih tahu, oke, nggak apa-apa kalau di rumah, tapi ini makanannya ya nggak boleh tinggi serat. Kalaupun makan buah, boleh nggak makan buah? Boleh. Kata saya pasien tipes nggak boleh makan buah. Tetapi yang disaring, dihancurin, bagusan ditumbuk apa di blender, Dek? Ditumbuk sih bagusnya ya. Itu terus disaring, tinggal nutrisinya aja, itu yang diambil. Jadi jangan dikunyah sendiri. Kunyah, kan nggak apa-apa, makan buah boleh, kata Triasi. Oh, makan buah tuh enak, seger kan pahit mulutnya, makan nyam. Tahu-tahu melena, tahu-tahu jadi peritonitis. Akibat apa? Akibat ada kebocoran di ususnya. Sayang, salah gubrak. Kasihan pasien. Awal cuma tipoid ringan, jadi berat karena mengalami perforasi sehingga jadi peritonitis, ya. Jadi itu ingat, pasien tipoid apapun dia lambung 2, nggak boleh diet lambung 3. Kenapa? Dia gangguan di ususnya. Jangan terlalu banyak capek kerja ususnya. Kenapa mesti bed rest total? Karena tadi kalau pasien tipoid itu nggak boleh banyak gerak. Kenapa? Kalau aktivitas si usus pun akan terangsang. Kalau kalian gerak, ikut gerak juga tuh si ususnya, ada nggak? Kalau kalian lari-lari, ikut juga lari si ususnya itu. Jadi harus bed rest total untuk mengistirahatkan organ di dalamnya, ya. Seperti itu. Ya, sampai sini tuh kalau udah bisa ngobati pasien ini ya, pasien yang gangguan lambung dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Next slide. Dia penyakit divertikular. Nah, apa tuh divertikular? Ya. Divertikular itu apaan? Nah, halo? Gangguan sinyal ini. Nggak gerak-gerak. Jam berapa ini ya? Jam berapa, Mas? Jam 11. Masih banyak lagi bahannya. Aduh. Ya, halo? Dek, sinyal. Ya, dokter. Apa tadi penyakit divertikular? Di mana ada tempatnya deh kalau gitu? Di salah satu bagian mana? Usus, dokter. Ya di usus yang mana? Terus besar dok. Kalau Usus besar. Kolon. Oke, pintar. Yuk, next slide yuk. Yuk, masih banyak nih bahannya kita. Next slide. Lanjut. Ini mohon maaf ya kalau saya ngomong cepetan ya, karena waktunya mepet. Cuma dikasih satu pertemuan, ada 3 bahan.
Mas Wawan tega sama saya. Udah Mas Wawan tergantung saya. Tergantung kalau bloknya. Ya, ini dia gambar umum ya. Saya cuma dikasih satu pertemuan ada 3 bahan. Jadi kalian kayak maraton kuliahnya. Nggak apa-apa. Penyakit di vertikal itu yang pertama ada ini adalah betul gangguannya di usus ya. Tuh, terbentuknya kantong-kantong kecil pada dinding kolon akibat tekanan interkolon yang tinggi pada konstipasi kronis atau penyakit divertikulosis yang dengan peradangan. Klinisnya apa? Kram perut, mual, kembung, muntah, konstipasi atau diare, menggigil dan demam. Ini adalah hanya sepintas aja di kuliah saya. Karena nanti kan ada materi khusus yang akan diberikan oleh spesialis Dr. Yusmaidi ya biasanya yang berikan itu kan. Jadi ini saya tidak terlalu banyak. Intinya apa? Kalau kalian menemukan pasien ini penyakit divertikulosis ataupun divertikulitis ya, ini perlu diet khusus, itu maksud saya itu. Ya, diet khusus. Kenapa? Biasanya nih pasien seperti ini adalah nggak bisa makan sembarangan. Kalau makan sembarangan, tambah parah penyakitnya. Gitu intinya. Ya, next slide. Nah ini dia, ini divertikulosis tuh ya, ada kantong-kantong tuh dek, ya ada kantong-kantong. Jadi ini diakibatkan kalau dia divertikulosis diakibatkan sering ngedan konstipasi, jadi muncul kantong-kantong seperti itu atau peradangan pada divertikulumnya ya. Oke lanjut, ini hanya gambar aja, nanti pas Ismail akan lebih detail lagi. Lanjut, ini di ususnya tuh kan ada kantong-kantong ya. Kantong-kantong, inilah divertikulum itu seperti itu. Oke, kantong-kantong itu yang ini lumayan sangat mengganggu pasien. Biasanya pada pasien-pasien lansia yang mengalami hal-hal seperti ini. Yuk lanjut. Ya, lanjut aja. Ya, tujuan dietnya apa? Meningkatkan volume dan konsentrasi feses, menurunkan tekanan intraluminal, mencegah infeksi. Ini tujuan dietnya. Meningkatkan volume dan konsistensi feses. Jadi diberikan volume dan dilunakkan fesesnya. Berarti dia butuh makan yang tinggi serat, tinggi dan juga cairan yang banyak. Nah, kenapa serat itu bisa membentuk volume, meningkatkan volume? Dan dia lebih cair. Jadi serat itu juga mempercepat. Kenapa sih kalau serat itu bisa memberi kalau kita misalnya sembelit makan buah jadi lancar, kenapa ya? Karena tadi serat itu meningkatkan volume feses dan konsistensinya lebih lunak, nggak keras, nggak padat, nggak bebel. Ditambah dengan tinggi cairan, jadi enak tuh keluarnya gitu, nggak susah. Jadi kalau kalian defekasi susah berarti kalian tuh kayak batu. Susah, makanya si usus nggak bisa ngedorongnya. Karena keras. Jadi berikanlah dia serat yang tinggi serat. Lalu berikanlah minum cairan. Yang cairan bisa melunakkan feses sehingga ketika anus kalian atau kalian bekerja itu cepat didorongnya oleh si usus kalian. Seperti itu. Ya ini tinggi cairan dan tinggi seratnya 2-2,5 liter per hari. Nah ini udah minum yang mesti kita minimal seperti itu. Ya jangan gini. Oke, Dek, jangan lupa mesti tinggi cairan. Kalian mesti banyak minum. Karena tubuh kita kan ada cairan. Ya, dok saya lagi diet, saya nggak mau banyak minum. Salah. Bukan kalau saya akan jadi gendut kalau banyak minum. Kan bukan sapi gelonggongan soalnya ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau pengen kurus jangan banyak minum, itu salah. Ya, yang bisa gemuk itu hanya sapi gelonggongan tuh yang dipaksa. Ya, kita kan bukan. Tapi banyaklah minum. Kenapa? Biar kulit kalian tuh nggak kering. Banyak banget manfaatnya minum itu. Otak kita jadi bagus konsentrasinya. Ditambah lagi penyakit kita jadi bagus tuh. Semakin kalian lancar defekasi itu kolesterol pun nggak banyak di tubuh kita. Karena feses itu bisa mengikat kolesterol, bisa membuang kolesterol juga. Seperti itu. Makanya nih saya kasih tips. Bangun tidur
minimal air hangat sebanyak 2 gelas. Bagus-bagus sih pas bangun sholat subuh, 4:30 atau 4:30. Langsung sebelum sholat subuh tuh minum dulu 2 gelas air hangat. Apa? Lumayan tuh, bisa membuang kolesterol di tubuh kita lewat feses. Itu pun kalau kan BAB paginya ya. Makanya kalau perbanyaklah minum. Banyak cairan juga tinggi serat. Kenapa? Serat juga bisa mengikat kolesterol, terutama apel dan pir. Makanya usahakan makan apel tuh 1 hari tuh 1 buah. Coba deh, nggak mahal kan ya apel mah ya. Jadi mesti ada stok apel di rumah. Kenapa? Dia tuh mengikat kolesterol. Sehat banget apel tuh. Dan banyak gizi vitaminnya juga bisa menurunkan kolesterol kalian. Oke, kulit pun jadi bagus. Ya, slide selanjutnya. Diberikan dia serat yang tinggi, DST, jelas tadi udah dibahas ya. Slide selanjutnya. Divertikulitis yang kalau tadi adalah divertikulosis, yaitu divertikulitis yang divertikulumnya mengalami peradangan. Nah, yuk coba. Nah, kalau yang tadi wajib tinggi serat, ini nggak boleh. Ini mesti diistirahatkan kolonnya untuk mencegah perforasi. Ingat, perforasi, kalau ada perforasi itu jadi peritonitis pasiennya, kasihan. Jadi mencegah akibat laksatif dari makanan bersat tinggi. Jadi jangan kebalikan daripada divertikulosis. Jadi kalau nanti ada soal yang keluar, hati-hati. Ini divertikulosis apa divertikulitis penyakitnya. Begitu pula kalian, ya mesti jeli ketika di pasien. Ini pasiennya mengalami divertikulitis apa divertikulosis, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik obatnya udah benar misalnya, tetapi makanannya malah bisa obat perforasi pasien, ternyata pasal mengalami divertikulitis seperti itu. Oke. Untuk membedakan mana itu nanti di bagian bedah ya, Dr. Yusmedi tugasnya menjelaskan. Oke, selanjutnya. Syarat dietnya, ya ini dia, mengusahakan asupan energi dan zat gizi cukup bila terjadi perdarahan, mulai dari makanan cair dan bla 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 bla. Diet rendah serat, nah ini ya, diberikan bertahap dari diet sisa rendah 1 ke 2 dengan konsistensi yang sesuai. Ini nanti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Tadi ada 3 slide yang saya kasih. Ya 2 slide, ini slide yang pertama. Kemudian hindari makanan berbiji kecil, tomat, jambu biji, stroberi. Ini yang punya biji-biji lah, ya. Apalagi kalian kasih ini jangan berikan tomat, jambu atau yang mempunyai biji-biji kecil. Kenapa? Bisa nanti masuk ke tadi kan ada kantong-kantong tuh ya di petikulumnya, takutnya nyelip di situ. Nah, ya, nanti malah tambah infeksi pasiennya. Sesuatu benda asing biasanya akan tubuh akan merespon untuk membuang. Dan kalau nggak kebuang-buang nanti akan dianggap benda asing, itu malah memperburuk peradangannya. Ya. Lalu jika perlu berikan makanan enteral rendah atau bebas laktosa. Apa caranya? Tetap 8 gelas per hari untuk mencegah konstipasi, ya minimal segitu. Oke, slide selanjutnya. Jenis dietnya tadi ya, ini diet sisa rendah 1 atau diet sisa rendah 2. Bentuknya boleh makanan cair jernih, makanan cair kental atau penuh, makanan kering, lemak atau biasa, tergantung dari berapa keparahan dari divertikulitisnya itu sendiri. Oke, jadi ini ya bentuk-bentuk makanan dari jenis-jenis diet dari divertikulum. Oke, coba deh, dah ganti slide yang kedua. Kita cepat, ini laki-laki mau pada Jumatan. Lihat yang tinggi serat dulu. Sudah? Ya, next slide. Nah, serat ini adalah dari polisakarida non-fatty pada sumber makanan. Ya, ini serat tidak dapat dicerna. Jadi serat itu sebetulnya nggak bisa diabsorpsi, nggak bisa dicerna. Dia hanya, makanya kalau ada makan bayam nanti jadi bayam lagi, tapi dalam bentuk yang sudah hancur. Kalau apalagi kalau makan apa sih namanya tuh ya? Sayuran lah. Aku lagi lecet. Ya, begitu. Jadi serat tidak dapat dicerna, tapi sangat baik untuk pencernaan kalian.
Satu tuh energinya rendah, jadi kalori sangat rendah tapi dia menurunkan berat badan. Ya, kenapa tadi? Kenapa bisa BB-nya turun? Bagaimana tidak? Lemaknya diikat, kolesterolnya diikat oleh serat. Makanya kalau kalian pengen langsing, ya bukan kurangin minum, tapi banyakin seratnya. Kenapa? Oh, itu tadi ya bisa menurunkan berat badan. Karena tadi serat itu mengikat lemak, mengikat kolesterol, lalu dibuang lewat feses, ya. Dan juga dia rasa kenyang dan mudah nunda lapar. Gimana nggak cepat tetap kenyang? Karena tadi dia nggak dapat dicerna. Jadi lambung itu hanya menghancurkan aja ditumbuk tapi dia nggak dapat diserap secara sempurna tuh. Jadi nanti makanya susah untuk laparnya. 4 jam. Jadi kalau kalian makan bayam, buah ya pagi hari tadi belum lapar, oh berarti kalian pas jumlah seratnya di tubuh kalian. Ya, seperti itu. Tapi hati-hati. Serat yang berlebihan, misalnya, "Dok, saya emang nggak mau makan nasi lah, harapan cukup dengan bayam aja. Saya pengen seperti Popeye, kuat ya, tanpa makan lain pun jadi kuat." Tetapi ternyata kalian jadi kentut terus, sendawa terus, bahkan bisa diare, gangguan absorpsi mineral, magnesium, Fe dan kalsium. Kenapa? Nah, ini dia. Makan sesuatu yang berlebihan juga nggak bagus. Jadi memang betul, sesuatu yang berlebihan tidak baik buat tubuh. Kita mesti tetap proporsional, ya. Walaupun kalian pengen sehat, langsing, tetapi tetap mesti ada yang namanya makanan jenis yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa gasnya berlebihan? Karena tadi dia di lambungnya itu lebih lama diolahnya, sama kayak lemak. Bisa 4 jaman. Jadi otomatis lambung tetap bekerja, itu akan membuat gas lebih banyak diproduksi. Diare karena dia merangsang pencernaan. Gangguan absorpsi mineral. Kenapa? Magnesium, Fe, kalsium itu membutuhkan juga lemak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian seratnya berlebihan, itu akan mempercepat magnesium, zat besi, kalsium itu kebuang lewat tubuh. Ya nggak dapat diserap secara maksimal oleh tubuh, dapat diabsorpsi maksimal oleh tubuh, cepat kebuangnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu berlebihan dengan serat. Ya, anjuran WHO itu 25-30 gram per hari. Oke, selanjutnya, nih, next slide. Ya, serat air, ya, contohnya apel maut, kacang, buah, darah beras, gandum, sayuran, dan buah-buahan, ya. Dia tinggi selulosa, hemoglobin, lignin, pektin, gemukilase. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Ya, serat tidak lewat air. Apa nih? Tadi kan ada yang tidak lewat air, yang tidak lewat air itu melancarkan defekasi sehingga mencegah obstipasi, mencegah hemoroid dan divertikulosis. Jadi banyak-banyakin tuh ya tadi yang makan seperti beras, gandum tadi ya, sayuran itu kan nggak. Jadi kalau kalian pengen lancar pencernaannya, maka makanlah serat tidak larut dalam air seperti itu. Lalu serat yang larut air contohnya tadi ya kayak buah-buahan, kacang-kacang dan buah-buahan itu mengikat asam empedu sehingga menurunkan absorpsi lemak dan kolesterol darah, menurunkan resiko PJK dan dislipidemi. Nah, yang saya bilang tadi, apa sih salah satu buah yang bagus, murah? Apel. Ya, apel tadi ya, konsumsi apel minimal satu buah satu hari. Dia dapat mengikat asam empedu sehingga menurunkan absorpsi lemak. Nah, dan kolesterol darah sehingga otomatis menurunkan resiko PJK dan dislipidemi atau hiperkolesterolemia, ya. Dan mencegah seakolon. Nah, kenapa? Karena dia mengikat dan mengeluarkan karsinogen. Jadi tuh buah-buahan yang kalian makan, sayuran yang kalian makan, selain membuat mencegah obstipasi, selain mengikat kolesterol dan lemak, juga mengikat karsinogen. Ya, jadi jangan
Makanya kenapa junk food, fast food tuh nggak bagus, kurang bagus. Kenapa? Karena dia nggak ada seratnya, sangat rendah serat. Makanan rumah yang terbaik ya, seperti itu. Karena tadi mencegah CA kolon, banyak sekali manfaat serat itu. Oke, selanjutnya. Ya, tadi sudah ya, memberikan lihat tinggi serat. Oke. Ya. Ini sudah aja lewat, kita skip. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini dia. Syarat dia serat tinggi. Tadi kan misalnya pasiennya mengalami hemoroid. Bukan hemoroid tadi. Pasiennya mengalami divertikulosis, kan masih ada serat tinggi tuh. Tapi pastikan cukup proteinnya, cukup lemaknya, cukup karbohidratnya. Ya, dia masih tinggi vitamin dan mineral, tinggi cairan, dan tinggi serat. Terutama saat tidak misalnya beras tumbuk, beras merah, roti, white, sayur dan buah. Oke, yuk ini dapat dibaca sendiri. Selanjutnya, ya ini ya. Jadi dia tinggi serat itu untuk pasien-pasien konstipasi kronis atau divertikulosis disease, bukan untuk divertikulitis. Ingat itu perbedaannya. Oke, selanjutnya. Next slide. Ini jenis-jenisnya. Ya, silahkan kalian baca. Nggak akan saya jelaskan. Ini cukup dibaca saja. Ya, ini adalah jenis-jenis yang dianjurkan. Kenapa? Karena sangat baik untuk tubuh. Seperti itu. Daun singkong. Itu saya sangat suka daun singkong. Kenapa? Dia murah meriah. Tapi wah, kenapa? Wah, tinggi banget seratnya. Ada kalsiumnya juga di situ. Bukan, belum itu vitamin, karbohidrat juga ada, proteinnya juga ada. Jadi emang daun singkong ini murah meriah. Oke, tapi hati-hati yang punya asam urat. Oke ya, selanjutnya aja deh. Ini kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita ke diet sisa rendah. Nah, kalau tadi diet tinggi serat, ini justru diet sisa rendah. Jadi kebalikannya, ya. Ini mesti kita tahu dulu apa aja sih jenis-jenis, maksudnya apa sih diet sisa rendah itu, yang seperti apa. Yuk coba di slide selanjutnya. Nah, diet rendah sisa ini bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Bagian makanan tidak diserap seperti susu, produk susu atau serat daging. Membatasi makanan yang merangsang saluran cerna. Sedikit, tapi kekurangannya dia sedikit zat gizi. Hanya diberikan dalam jangka waktu pendek. Kenapa? Kalau kelamaan nanti berbahaya juga. Karena kalau tetap tubuh yang baik ada tubuh yang membutuhkan tinggi serat, bukan rendah serat. Tetapi masalahnya ada beberapa penyakit yang membutuhkan makanan diet rendah sisa. Seperti itu. Ya, tadi ya ini udah penjelasannya. Oke, selanjutnya. Ya, tujuan next slide. Ini dia tujuan dietnya, memberi makanan sesuai kebutuhan gizi, sedikit mengandung serat, sedikit meninggalkan sisa. Jadi diet rendah sisa itu adalah dia tidak banyak membuat volume feses, ya gitu. Jadi feses itu nggak banyak, karena nggak banyak zat sisa yang tertinggal hasil dari absorpsi atau pengolahan makanan. Membatasi volume feses, tidak merangsang saluran cerna. Seperti itu. Jadi kalau tadi dia tinggi serat, dia bisa merangsang peristaltik usus sehingga defekasinya mudah. Tetapi diet rendah sisa kebalikannya, tidak merangsang saluran cerna karena ini adalah untuk mengistirahatkan usus yang sedang mengalami peradangan. Oke. Selanjutnya. Next slide. Energi dietnya tetap ya, mesti cukup energi, cukup protein, cukup lemak, cukup karbohidrat, asupan seratnya maksimal 8 gram per hari, nggak boleh lebih. Hindari susu, produk susu dan daging berserat. Susu kenapa dihindari? Karena tadi ya dia juga bisa merangsang saluran cerna. Makanya biasanya
Saya sih biasanya kalau lagi mengalami sulit BAB, saya minum yogurt atau susu karena dia bisa merangsang peristaltik usus seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, lalu hindari makanan yang berlemak, yang manis, yang asamnya berlebihan, yang bumbunya berlebihan. Ya, jadi ini dihindari. Kayak tadi saya lupa menjelaskan, pasien-pasien gastritis itu jangan kan tadinya yang diet lambung itu jangan berikan makanan yang merangsang. Contohnya apa? Nah, asam, pedas, bumbu-bumbu yang kayak contohnya merica, ya, lalu kol-kolan. Itu kan kol itu bisa meningkatkan gas lambung. Makanya pasien-pasien yang lagi gangguan gas lambung kurangi makan kol, atau kalian yang lagi kurangi kol, biar nggak sendawa terus, nggak kentut terus. Kemudian yang merangsang pedas, asam, kopi, soda, ya soda itu bisa merangsang lambung, bisa memperburuk kondisi lambungnya. Jadi pada pasien yang di atas sisa rendah pun hindari makanan yang berlemak, makanan yang manis, berlebih, asam yang berlebih, dan bumbu yang berlebih, yang merangsang. Dimasaknya lunak, dihidangkan pada suhu yang sedang, tidak panas juga tidak dingin. Frekuensi sering porsi kecil. Kenapa? Karena tadi biar tidak terlalu banyak memberikan volume. Kalau kita makannya langsung banyak truk, itu nanti volume feses pun akan banyak pula. Makanya pada pasien-pasien ini frekuensinya sering porsi kecil. Jadi dia dia ada absorpsinya juga mudah oleh tubuh. Tapi bila menggunakan jangka yang lama, vitamin dan mineral, makanan pemula, makanan enteral ini bisa dia sebenarnya tidak bisa diberikan jangka lama, intinya seperti itu. Karena dia akan mengalami kekurangan vitamin dan zat gizi yang lainnya. Oke. Selanjutnya, ini dia ya. Indikasi dietnya. Next slide. Diare yang berat, peradangan cerna akut, divertikulosis akut, obstinasi yang spastik, penyumbatan saluran cerna, hemoroid yang berat, pra dan pasca bedah saluran cerna. Nah, Dek, tadi ini kita bahas dengan pra dan pasca bedah saluran cerna. Tahu nggak, Dek? Post-op yang paling sakit adalah post-op hemoroid dibandingkan dengan post-op yang lain. Sakit kata orang-orang sih, ya. Dia itu mengalami, tapi sakit banget. Makanya jangan berikan makanan yang tinggi sisa, tetapi berikan makanan yang rendah sisa. Sehingga ketika dia mau pup, nggak susah, nggak banyak. Karena habis dioperasi tuh, habis dijahit-jahit, namanya tubuh kan tetap beroperasi seperti biasa. Tetap bermetabolisme dengan baik, otomatis kalau ada makan pasti akan ada feses bentuk. Makanya yang post-op hemoroid berikan sisa rendah ini. Jangan berikan yang tinggi, justru kebalikannya. Kasihan, karena sakit banget yang post-op itu. Yang post hemoroid, dia nggak mau makan. Kentut aja sakit, apalagi BAB. Seperti itu. Ya, lanjut. Next slide. Ya, ini ya. Di atas rendah situ ada yang rendah 1, ada di atas rendah 2. Jadi yang di atas rendah 1 ini, dulu. Maksimalnya 4 gram, tapi kalau yang udah 2 maksimal 4-8 gram ya. Ya, selanjutnya di atas rendah 1. Selanjutnya lanjut lagi. Pasiennya mau hatimat. Diberikan sebelumnya. Diberikan dalam bentuk makanan saring atau di blender juga boleh. Nah, tadi kenapa kalau di blender itu akan berbeda dengan dikunyah sendiri. Jadi berikanlah dalam bentuk makanan saring atau di blender. Kenapa? Karena seratnya akan lebih dalam bentuk yang halus seperti itu. Kalau dikunyah itu masih bulat-bulat. Kadang apalagi kalau orang-orang seperti suami sarang Lampung,
baru aja 3-4 kunyah langsung ditelan sama dia. Aduh, itu kan masih utuh-utuh sih. Yang penting dikunyah bentar. Padahal kan yang paling bagus 33 kali minimal seperti itu. Kenapa mesti 33 kali minimal? Pertama, lebih halus, ya, lebih halus. Yang kedua, enzim di rongga mulut, ya, itu akan banyak keluar, dan itu akan mempercepat, mengoptimalkan nanti ketika ditelan. Itu akan mempercepat, membantu lambung dalam mengabsorpsi dan membantu lambung dalam berproses. Makanya sunnahnya kan di pelan-pelan, maka untuk dikunyah, ya, dan ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Makanya kalau pada yang rendah sisa, itu makanya disaring atau di blender. Mencegah jangan sampai masih dalam bentuk utuh. Menghindari bahan besar tinggi dan sedang. Contohnya apa tadi ya? Yang besar tinggi itu contohnya daun kangkung, daun singkong, daun bayam. Lalu menghindari bumbu tajam, susu, daging berserat, kasar, misalnya seperti contohnya apa? Sapi, kambing, ya. Membatasi penggunaan gula dan lemak seperti ini. Nah, ini juga mesti dikurangi. Rendah energi dan sebagian besar zat gizi, jelas otomatis rendah energi dan juga kekurangan zat gizi yang lain. Karena namanya yang tadi, sesuatu yang disaring, sesuatu yang di blender itu akan merubah bentuk makanannya. Ada enzim yang hilang di situ, ada vitamin yang hilang di situ, ada serat yang hilang di situ. Makanya kurangi beli jus-jus kalau makan tuh, kurangi jus-jusan itu, ya. Kunyah sendiri, sangat baik sendiri, sangat bagus kalau dikunyah sendiri. Tetapi pada pasien-pasien yang mesti menggunakan zat rendah sisa, justru kebalikannya, harus disaring atau di blender. Oke, next slide. Ini ya, makanan dianjurkan: bubur saring, roti bakar, bihun rebus, biskuit, crackers, ya, tepung di puding atau intinya sesuatu yang diolah. Kalaupun mau protein hewani, daging yang empuk banget, hati ikan giling, halus, telurnya direbus gitu. Jangan digoreng. Kenapa kalau digoreng? Karena dia ada lemak, ada minyaknya di situ. Protein nabati, tahunya ditim, direbus. Susu kedelai, sayurannya sayuran yang diperas. Buahan juga yang diperas. Minuman juga teh, sirup, kopi plus yang encer. Hati-hati, saya sebetulnya tidak kopi ini dapat merangsang asam lambung. Jadi kalau perlu, kalaupun memang pasiennya pengen kopi, sangat sedikit porsinya. Gitu. Bumbu kurangi garam, apalagi vetsin. Oke, selanjutnya. Ini ya, makanan yang tidak dianjurkan, kebalikannya. Karbohidrat yang beras tumbuk, beras merah, jagung, ubi, singkong, ya. Dok, beras putih dengan beras merah otomatis lebih bagus yang beras merah. Kenapa? Dia tinggi banget seratnya, tapi kadar gulanya sangat rendah. Makanya lebih rendah ketimbang beras putih. Makanya kalau kalian pengen diet, makanlah beras merah. Tapi rasanya otomatis tidak seenak beras putih. Kenapa tadi? Karena tadi ya dia gulanya dikit. Makanya kurang ada rasa di mulut kalau pada beras merah. Lalu protein hewani, daging hat kasar, ayam, udang, kerang, susu, produk susu. Dan baca sendiri. Minumannya tadi ya, teh yang manis, sirup, kopi kental, minuman alkohol, dan bersoda. Oke. Selanjutnya, ini dia. Next. Selanjutnya. Lanjut. Nah, ini peralihan. Misalnya, udah enakan Bu, udah enakan Dok, udah mulai baik. Oke, kita alih ya Bu ya, makanannya ke diet sisa rendah yang kedua sekarang. Apa contohnya? Ini dia peralihan dari diet rendah 1, kemudian ke diet makanan biasa. Diberikan bila kondisinya sudah membaik atau penyakit kronisnya sudah membaik. Makan dalam bentuk cincang atau kalau tadi di blender halus bahkan disaring, ya itu tetap dicincang atau yang lunak. Ya, boleh diberikan makanan sedang dalam jumlah yang terbatas. Tetap susu sudah mulai boleh, tapi dibatasi 2 gelas nggak boleh lebih.
Lemak dan gula pun yang bentuk yang mudah dicerna. Ya, intinya sudah mulai diberikan lemak dan gula, tetapi yang mudah dicerna. Contohnya apa? Daging ayam. Itu lebih mudah dicerna ketimbang daging kambing. Bumbunya boleh nggak? Mulai boleh, tetapi tetap dibatasi. Intinya di atas rendah 2 ini peralihan dari satu mau ke makanan biasa, tetapi masih dalam bentuk yang lunak. Dia bentuk cincang. Kalau boleh nggak dong dikasih sayuran, boleh, tapi yang dicincang. Ya, intinya semakin halus makanan, maka otomatis semakin rendah seratnya, sebetulnya seperti itu prinsipnya. Oke, selanjutnya. Ya, ini nanti dibaca saja deh ya. Dibaca saja ini. Oke, next slide. Selanjutnya juga. Ya, yang nggak dianjurkan apa? Beras ketan ya. Jelas ini nggak boleh. Beras tumbuk atau merah masih nggak boleh. Karena kalau beras merah itu masih tinggi banget seratnya. Protein ini hampir sama dengan yang di rendah 1 tadi ya, yang nggak boleh diberikan. Sayuran yang nggak boleh itu adalah daun singkong, daun pepaya, oyon, sayuran lalapan ini dikurangi, tidak boleh. Seperti itu. Oke, next slide. Ya, ini sama saja seperti tadi yang di rendah 1, yang dipantang nggak boleh. Oke, next slide. Next, oke. Langsung ke yang ketiga. Ini saya singkat aja. Saya akan bukan prinsipnya aja. Oke. Bisa nggak ada sinyal kalian ya sampai di gedung. Oke, ini nggak usah dibuka. Udah cukup sampai sini aja. Kenapa? Waktunya habis. Saya butuh 5 menit lagi, ya. Intinya enteral ini adalah satu lewat kalau enteral dia masih lewat pencernaan. Contohnya lewat NGT lewat hidung atau OGT lewat mulut. Tapi kalau enteral lewat infusan. Enteral berarti adalah untuk pasien-pasien yang masih mumpuni saluran cernanya, tetapi dia mengalami gangguan menelan, contoh disfagia tadi ya, atau membutuhkan makanan yang lunak, yang cair, ya, makan yang contohnya apa tadi tuh pasien tipoid ya, mulai kan butuh makanan cair. Tapi kalau enteral betul-betul yang sama sekali harus diistirahatkan. Contoh hematemesis melena itu betul-betul mesti diistirahatkan. Berarti makanannya mesti lewat infusan per enteral tadi. Itu prinsipnya. Nah, enteral ini berarti makanan cair, ya, bentuk cair. Kelebihannya apa? Kelebihannya nutrisi pasien dapat terjaga. Tetapi kekurangannya tidak dapat diberikan dalam jangka waktu yang lama. Pertama, maksimal 3 minggu. Kenapa nggak boleh dalam waktu yang lama? Nantinya bisa mengakibatkan refeed feeding. Jadi nanti akan mengalami gangguan makan setelah dia dicabut OGT atau NGT-nya. Kenapa tadi saya bilang? Ini jadi malas mulutnya. Jadi malas lambungnya, jadi malas kerja. Jadi malas kerja biasanya gampang banget tuh ngolahnya. Ini nggak diolah langsung aja yuk masuk ke usus begitu. Tapi tiba-tiba dicabut tuh NGT OGT-nya. Ini akan jadi refeed feeding. Akan mengakibatkan justru bisa mual, muntah pasiennya karena kaget. Makanya nggak boleh diberikan jam waktu yang panjang. Begitu zat gizi otomatis nggak terlalu banyak seratnya, kurang nggak terlalu bagus juga. Tetap yang alami itu yang terbaik. Perenteral pun seperti itu. Hanya diberikan pada pasien-pasien yang betul-betul diistirahatkan. Cernanya. Contohnya hematemesis melena. Post bedah misalnya, yang mesti diistirahatkan. Seperti itu. Tapi tetap tidak bisa diberikan secara jangka yang lama. Ya, itu. Sisanya baca sendiri. Tapi prinsipnya sudah saya jelaskan sepintas. Karena mohon maaf waktunya sudah mau habis, kalian mau Jumatan. Ya, yang laki-laki boleh lift.
Banyak ya. Boleh live group, boleh live Zoom. Silakan bagi yang mau bertanya, yang perempuan aja, yang laki-laki boleh. Baik, dokter. Ada Kakan, dokter, stay. Ya, Kakan stay ya. Iya, dokter. Ada pertanyaan? Mohon maaf ya saya ngebut bicaranya karena tadi kita mulainya setengah 11. Saya lupa ini hari Jumat. Dapat dipahami nggak ada secara pintasnya?